Halo, bertemu dengan saya kembali di sini. Saya akan menjelaskan uji regresi variabel mengintervensi path analisis dengan SPSS, yaitu sejarah penemuan analisis jalur. Berikutnya pengertian atau definisi jalur, prinsip-prinsip dasar analisis jalur yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan analisis jalur, konsep dan istilah dasar analisis jalur yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok untuk diketahui oleh pengelola analisis jalur supaya dapat memahami dengan baik dan dapat mengaplikasikan dalam model-model analisis. Model analisis yang digunakan ialah 1 jalur, 2 jalur dan 3 jalur. Yang pertama saya akan bahas yaitu sejarah path atau jalur. Teknik analisis jalur dikembangkan oleh Sewall Wright di tahun 1934. Beliau juga mengembangkan pengembangan korelasi dan pengembangan regresi berganda. Berikutnya pengertian definisi jalur, yaitu analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab-akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi secara tidak langsung menurut Robert D. Rutherford tahun 1993. Menurut Paul Webley tahun 1997, analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan, magnitude, dan significance, hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel. Model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan matriks kolerasi dengan 2 atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh penelaah. Regresi dihubungkan pada tiap-tiap variabel dalam suatu model sebagai variabel tergantung dalam memberikan respon, sedangkan yang lainnya sebagai penyebab. Pembobotan regresi diprediksikan dalam suatu model yang dibandingkan dengan matriks korelasi yang diobservasi untuk seluruh variabel serta melakukan perhitungan keselarasan statistik menurut David Garson tahun 2003. Berikutnya prinsip-prinsip dasar. Hubungan antar variabel bersifat linear. Menggunakan uji hipotesis kelayakan model dengan menggunakan angka sig atau f untuk pengaruh gabungan dan uji t untuk pengaruh parsial. Prinsipnya data harus berskala interval, scaled values dalam SPSS. Tidak boleh terjadi multikolinearitas. Adanya rekursivitas, semua anak panah mempunyai satu arah, tidak boleh terjadi pemutaran kembali, looping. Terdapat ukuran sampel yang memadai, lebih besar dari 100. Berikutnya konsep-konsep serta istilah dasar analisis jalur. Model jalur ialah suatu diagram yang menghubungkan antara variabel bebas, perantara dan tergantung. Pola hubungan ditunjukkan dengan menggunakan anak panah. Anak panah tunggal menunjukkan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel eksagenus atau perantara dengan satu variabel tergantung atau lebih. Anak panah ganda menunjukkan korelasi antara pasangan variabel-variabel eksogenus. Berikut gambar model 2 jalur. Ada dua konsep variabel, yang pertama eksogen dan endogen. Untuk variabel eksogen yaitu semua variabel yang tidak ada mempengaruhi dengan jalur tersebut. Bila antara variabel eksogen dikorelasikan maka korelasi tersebut ditunjukkan dengan anak panah dengan kepala 2 yang menghubungkan variabel tersebut, sedangkan endogen ialah variabel yang saling berhubungan dengan anak panah menuju ke arah variabel tersebut. Untuk kesemua variabel mencakup perantara dan tergantung. Variabel perantara endogen mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya dan dari arah variabel tersebut dalam suatu model diagram jalur. Sedangkan variabel tergantung hanya mempunyai anak panah menuju ke arahnya. Koefisien jalur atau pembobotan jalur. Koefisien jalur ialah koefisien regresi standar atau disebut beta, yang menunjukkan pengaruh langsung dari variabel bebas terhadap variabel tergantung dalam satu model jalur tertentu. Berikut contoh gambar hasil variabel dependen pendataan SPSS. Variabel-variabel eksogen yang dikorelasikan. Jika semua variabel eksogen dikorelasikan, maka sebagai penanda hubungannya ialah anak panah dengan 2 kepala yang dihubungkan di antara variabel-variabel dengan koefisien korelasi. Istilah kesalahan residual yang secara teknik disebut sebagai gangguan atau residu, mencerminkan adanya varian yang tidak dapat diterangkan atau pengaruh dari semua variabel yang tidak terukur ditambah dengan kesalahan pengukuran. Signifikan dan model persamaan dalam jalur. Untuk melakukan pengujian koefisien jalur secara individual, kita dapat menggunakan tes standar atau pengujian F dari nilai keluaran regresi. Pola hubungan.
Di dalam analisis jalur tidak digunakan istilah variabel bebas ataupun tergantung. Sebagai gantinya menggunakan istilah variabel eksogen dan endogen. Model rekursif, yaitu model penyebab yang mempunyai satu arah. Tidak ada arah membalik, feedback loop, dan tidak ada pengaruh sebab akibat, reciprokal. Dalam model ini satu variabel tidak dapat berfungsi sebagai penyebab dan akibat dalam waktu yang bersamaan. Model non-rekursif, model penyebab dengan disertai arah yang membalik, feedback loop, atau adanya pengaruh sebab akibat, reciprokal. Direct effect, pengaruh langsung yang dapat dilihat dari koefisien jalur dari satu variabel ke variabel lainnya. Indirect effect, urutan jalur melalui satu atau lebih variabel perantara. Total effect yaitu urutan jalur dari variabel yang mempengaruhi dan perantara ke arah variabel yang diukur. Pengaruh gabungan yaitu pengaruh dari semua variabel yang diasumsikan berpengaruh terhadap variabel yang diukur. Berikutnya tipe model jalur ada tiga. Yang pertama tipe regresi berganda disebut model satu jalur berikut contoh gambar regresi berganda. Berikutnya tipe mediasi disebut model dua jalur berikut contoh gambar model dua jalur. Dan yang terakhir model kompleks disebut model lebih dari dua jalur berikut contoh gambar model lebih dari dua jalur. Berikutnya studi kasus berikut contoh gambar untuk menghitung menggunakan SUBS. Yang pertama untuk menghitung persamaan regresinya. Klik analisis pilih regresi pilih linear pada kolom dependen masukkan variabel kepuasan. Pada kolom independen masukkan variabel produk, harga, dan layanan lalu metode lalu enter klik OK. Bagian kedua untuk menghitung korelasi NBSP, antara variabel produk, harga dan layanan klik analisis. Pilih korelasi NBSP, pilih bivariat lalu masukkan ke kolom variabel produk, harga dan layanan klik OK. Berikut hasil substruktur satu hasil ANOVA dan hasil korelasi NBSP. Saya mohon maaf kalau ada yang salah atau kekurangan mohon dimaafkan terima kasih.